Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi kalau misalnya kalian ngikutin Instagramku gitu kan beberapa hari yang lalu, kalian pasti tahu lah ya storyku tentang ya video atau mungkin yang pengen aku bahas untuk kali ini. Nah, kemarin tuh aku sempat ngepost pertanyaan, kenapa banyak orang bisnis tapi sulit bangun ketika dia pas lagi jatuh atau pas lagi bangkrut. Dan berikut jawaban dari kalian nih. Ini jawaban dari kalian aku tampilin di sini ya. So, mayoritas kebanyakan bilang karena mungkin kehabisan modal. Terus ada juga yang bilang mungkin karena kena mental. Well, ya bisa jadi dua hal itu yang memang yang bikin banyak orang itu setelah jatuh mereka jarang bisa bangkit lagi. Nah, yang mau aku soroti untuk kasus ini adalah dari pola pikir atau dari mindset kita dulu. Nah, ini menarik nih kalau misalnya kita bahas tentang kesuksesan atau kegagalan. Ini menurutku kebanyakan orang di dunia ini mereka itu banyak yang siap untuk sukses tapi nggak banyak yang siap untuk gagal juga kayak gitu loh. Jadi presentasenya itu orang lebih berekspektasi siap untuk sukses tapi ketika dia gagal mereka nggak siap menghadapinya. Begitu juga di dalam bisnis. Banyak orang yang siap untung tapi nggak siap untuk rugi. Nah, ketika kita udah terjun di bisnis gitu kan, ya mau nggak mau harus dua-duanya sebenarnya udah menjadi resiko gitu loh. Resiko untung ya resiko rugi juga kayak gitu kan. Sebenarnya nggak cuma untung aja yang bisa direncanakan, rugi pun itu sebenarnya ada caranya gitu kan. Tujuannya ya supaya untuk meminimalisir kerugian yang kita dapat. Nah, maka dari itu perlu namanya perencanaan, mungkin praproduksi gitu kan. Kalau misalnya kita bicara tentang bisnis produk, contoh mas, contoh. Oke, kalau misalnya kalian minta contoh, misal nih kita ngomongin clothingan. Nah, kita bisa forecast gitu kan, forecast atau prediksi lah. Kita mau untung atau kita mau dapat profit berapa sih? Misal sekali launching itu kita mau profit anggaplah 10 juta misal. Nah, itu harus kita breakdown dulu. Misal udah ketemu HPP, terus kita lihat lagi nih, kita cek target bersih kita profit 10 juta atau target kita itu cuma omset jualan 10 juta. Nah, ini kan nanti bisa ketemu nih, harus kejual berapa pieces untuk mencapai target tersebut. Nah, begitu juga dengan mengforecast rugi. Misal nih, kita nggak terlalu yakin sama produk yang pengen kita launching atau produk yang menurut kita masih baru nih. Nah, mungkin kalian bisa coba-coba untuk tes pasar dulu. Nah, ini bisa dihitung. Nanti ketemu HPP-nya berapa, terus nanti kamu menentukan harga jualnya itu juga bisa dari situ. Nah, contoh gini, misal aku pengen launching, anggaplah kayak pot ini ya. Aku pengen launching pot. Misalnya satu produk ini harganya HPP-nya misalnya. HPP-nya 200.000 misalnya. Nah, cara mengforecast rugi kalau menurutku seperti ini. Ini kalau misalnya kita udah ketemu harganya adalah 200.000 untuk HPP-nya, maka yang aku lakukan adalah menjual satu produk ini di pasaran dengan harga 400.000. Jadi dua kalinya. Dalam artian gini, dengan menjual satu produk ini, aku bisa mengcover 2 HPP dari pot ini teman-teman. Jadi 400.000 tadi kan kalau misalnya kita bagi dua kan 200 ribuan gitu kan. Cocok untuk HPP-nya satu pot. Nah, tujuannya adalah supaya ketika kita udah menjual, mungkin kita nyetok anggaplah kayak kita bisa bilang mungkin 100 pieces misalnya. Kita bikin pot ini 100 pieces, satu piecesnya harganya 200.000. Nah, kita jual satu piecesnya adalah 400.000. Mungkin nanti kita punya forecast atau kita planning, mungkin kita punya planning untuk jual 50 pieces gitu kan. Dari separohnya tadi 100 yang kita produksi, kita seenggaknya minimal harus bisa menjual 50 pieces dengan harga satu piecesnya adalah 400.000. Nah, itu udah bisa untuk mengcover dari, bisa dibilang kita ketika pengen ngetes pasar, jadi kita nggak terlalu yang rugi-rugi amat gitu. Kita udah bisa forecast, oh kalau misalnya poin segini itu udah bisa untuk nutup atau udah bisa BEP dari total produksi kita kayak gitu. Gitu ya, nangkep ya? Itu contoh simpelnya gitu kan. Kalau misalnya pengen rumit lagi ya ada, tapi kayaknya nggak usah aku share karena daripada kalian nambah bingung ya mending aku kasih tahu cara simpelnya aja kayak gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya kita itu nggak perlu takut kalau kita mengalami namanya kegagalan teman-teman. Ya hitung-hitung kayak pas kita lagi sekolah, itu kan kita pernah namanya mungkin lah ya. Kalau aku sendiri sih pernah kayak remedi atau ngulang pas ujian, itu aku pernah gitu kan. Ya sama, kadang hidup juga nggak selalu mulus sesuai dengan ekspektasi kita gitu.
nanti realitanya bisa beda, bisa tercapai juga. Nah sebenarnya dari pengalaman gagal itu kita bisa mendapat pembelajaran untuk mengambil langkah ke depan kita seperti apa gitu kan. Kadang kita itu juga perlu mengalami suatu kegagalan, walaupun misal kita udah belajar ilmu gitu kan dari orang lain misalnya kalian nonton YouTubeku, aku biasanya nge-share tentang ilmu-ilmu tentang bisnis atau segala macam, ya tetap nanti mungkin suatu ketika kalian akan mengalami suatu kegagalan, ya menurutku itu tetap menjadi salah satu guru terbaik di hidup kita gitu kan. Kalau misalnya kita mengutip kata-kata di buku tulis gitu kan waktu kita SD gitu kan ada tulisan guru terbaik adalah kegagalan gitu, atau apa sih, kegagalan adalah guru terbaik, pokoknya kata-katanya seperti itulah. Nah aku dulu juga jangan dikira bisa nge-share ke kalian gini aku nggak pernah gagal gitu. Wah ya sering pak, aku udah jatuh bangun, udah hampir bangkrut segala macem, jual sana sini gitu kan, itu udah pernah banget. Dan sebelum aku bisnis sekarang juga aku udah pernah mengalami suatu kegagalan kayak gitu. Dan di bisnis-bisnisku yang lain aku juga pernah ngalamin hal tersebut juga gitu loh. Jadi setiap apa yang kita lakukan ya pasti akan dihadapkan dengan permasalahan. Tinggal nanti gimana kita menyikapi permasalahan yang kita hadapi dengan sebaik mungkin gitu. Masalah itu ada bukan untuk dihindari, masalah ada untuk diselesaikan. Kalau prinsipku seperti itu. Nah sebenarnya yang terpenting ketika kita lagi down atau lagi gagal itu adalah introspeksi. Ada apa sih yang salah kok bisa kita gagal atau kita lagi bangkrut ini, kenapa sih penyebabnya? Anyway mungkin penyebabnya nggak cuma dari sudut bisnis doang teman-teman. Ini yang diajarkan dari mentorku. Jadi beliau ini adalah salah satu yang bikin aku bisa berpikir luas banget tentang ilmu bisnis. Tapi ilmu bisnis ini nggak cuma sekedar cuan, tapi menghubungkan ke bisa dibilang kayak jalan yang lain gitu loh. Bisnis, keluarga, leadership. Nah balik lagi, gagalnya bisnis ini bukan cuma dari kegagalan kita mengolah bisnis tadi teman-teman. Justru banyak mungkin aspeknya itu penyebabnya dari luar bisnis. Contoh, misal kita lagi membangun bisnis, awalnya itu uangnya adalah uang riba gitu kan. Nah riba itu sebenarnya nggak cuma menyerang ke diri kita sendiri sebagai mungkin pelaku ribanya, tapi itu juga bisa kena ke sekeliling kita, ke sekitar kita gitu yang jadi atau yang kena efeknya. Terus bisa juga mungkin dari orang tua atau ibu terutama gitu kan, tidak merestui apa yang kalian lakukan atau bermasalah sama keluarga kalian, misalnya kalian udah punya pasangan atau punya anak gitu kan, atau mungkin ibadah kalian juga ada bermasalah. Mungkin semenjak kalian jalankan bisnis atau melakukan sesuatu, sholatnya jadi bolong-bolong, atau yang sebelumnya rajin ngaji kemudian ada bisnis akhirnya jarang ngaji lagi gitu. Nah itu harus kita bisa introspeksi lagi teman-teman. Nah yang selalu aku tancapkan ilmu dari mentorku ketika kita bisnis atau bisnis kita lagi susah, lagi sepi atau lagi bangkrut, ya kita harus introspeksi 3 hal. Yang pertama dari segi spiritual. Nah itu kita harus cek gimana hubungan kita sama Tuhan kita gitu kan. Cek ibadah kita itu seperti apa. Apakah semakin kita sibuk sama bisnis kita itu semakin jauh sama Tuhan, atau justru malah kita pas lagi down kita malah lebih dekat sama Tuhan gitu kan. Bisa jadi Tuhan itu kalau lagi kangen sama kita ya mungkin dia ngasih kayak cubitan atau sentilan gitu kan sedikit buat kita supaya balik lagi gitu ke jalan yang bener. Harus inget sama Tuhannya seperti itu. Itu harus kalian introspeksi lagi. Kemudian yang kedua nih, family. Nah gimana hubungan kita sama orang tua kita gitu kan. Kalau misalnya kita udah nikah, gimana hubungannya sama pasangan kita, sama anak kita, atau sama keluarga besar kita kayak gitu kan. Siapa tahu ada hal-hal yang mungkin masih ganjel atau yang menyebabkan ridho dari orang-orang tersebut atau orang-orang sekitar kita ini kurang kayak gitu loh. Nah itu kalian yang bisa mengintrospeksi sendiri. Kemudian yang ketiga ada namanya leadership dan bisnis. Nah gimana hubungan kalian sama, mungkin kalau misalnya kalian punya tim ya sama tim kalian, sama pegawai kalian, sama mitra bisnis kalian, atau apapun itu yang berkaitan sama bisnis kalian. Nah itu kalian bisa introspeksi juga di dalam hal leadership sama bisnis itu tadi. Nah aku bilang tadi di awal sebenarnya ketika kita ada masalah di suatu bisnis kita itu nggak cuma dari segi leadership sama bisnis doang. Ada 2 aspek yang lain tadi aku bilang, dari spiritual, dari family, itu juga harus kita clearkan kayak gitu kan. Insya Allah trust me, keajaiban itu pasti datang gitu setelah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang aku sebutin tadi. Ya kalau misalnya kalian nggak percaya ya silahkan gitu kalian coba kayak gitu kan. Kalian introspeksi yang aku sebutin tadi, ketika kalian lagi jatuh apakah itu ngefek atau enggak gitu kan. Kalian bisa coba sendiri. Dan kalau aku pribadi aku udah pernah merasakan ya
emang itu really worth it gitu loh. Itu benar-benar terjadi. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share untuk video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.